Halo Rocky, kita ketemu lagi ya. Tadi pagi kita ngomongin politik. Sore nggak usah ngomongin politik deh, kita ngomongin yang lain dulu. Meskipun akhirnya ketemu juga politik gitu ya. Ini soal polisi yang lagi rame, lagi viral. Ini ada seorang Bribka ini, dia provos juga nih Bribka di Jakarta Timur yang dia mengaku bahwa dia melaporkan ke Provos di Polda Metro Jaya. Ini berkaitan dengan soal ada sengketa tanah keluarganya gitu, tapi dia juga diperas. Jadi kemudian media nulisnya polisi diperas oleh polisi. Ini dan ini kemudian juga melengkapi dalam beberapa hari terakhir beberapa peristiwa tabrak lari di Cianjur dan juga mahasiswa UI yang menjadi korban tabrakan dari purnawirawan Polri yang dia meninggal dunia dan dia malah jadi tersangka dan orang menganggap ini Sambo jilid 2. Saya tanya, di mana ya Sambo jilid 2-nya? Oh, rupanya menghilangkan barang-barang bukti itu yang dikaitkan dengan itu gitu. Ini Pak Listio Sigit kelihatannya PR-nya masih banyak banget nih. Betul, dan sorotan pada polisi memang sementara agak redup karena soal Sambo ya, karena demikian rumusnya, karena status beritanya itu orang sepertinya udah duga dan akhirnya nggak peduli lagi itu. Tetapi tetap ada soal yang masih disimpan, itu kesaksian-kesaksian Sambo. Kalau Sambo misalnya naik banding dan seterusnya itu, lalu dibuka soal-soal yang menyangkut hubungan antara dana-dana yang dikumpulkan Sambo dengan peristiwa-peristiwa politik di Indonesia, terutama uh, pemilu 2019 kemarin. Itu juga masih tanda tanya itu, karena orang menganggap kalau ada uang sebanyak gitu, berapa ratus triliun itu tidak mungkin dipakai sendiri, itu buat apa? Itu juga nggak habis-habis. Jadi pasti ada yang disalurkan, tentu pasti di bidang politik gitu. Itu yang masih ditunggu, dan sangat mungkin Sambo masih jadi faktor Ya, untuk ya, mengintervensi percakapan politik kita hari ini tentang ya, 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 ya. Jokowi, tentang macam-macam lain, atau tentang Ganjar apalagi itu. Hmm. Jadi itu latarnya. Nah, kalau soal yang tadi itu memang itu yang kita sebut sebagai institusi, kan polisi ada semacam aturan. Kalau ya bahkan kalau di luar negeri ya, polisi ya kalau dia bersalah ya dia datang sendiri untuk melaporkan. Jadi Hmm. ini tetap di belakang itu orang duga keras bahwa itu artinya ada bintang-bintang yang masih bersinar yang mau mengatur kasus itu, sehingga terpaksa Kapolri yang mesti bikin komentar hal yang sebetulnya sangat sederhana, memeriksa peristiwa pidana. Jadi sekali lagi Polri itu belum lepas dari sinisme publik. Wah, di belakang Polri itu ya tetap tukar tambah materi, tetap uh, saling melindungi di antara mereka tuh. Itu yang buruknya tuh. Jadi betul tadi beban Pak Sigit tuh masih panjang, dan beban itu sebetulnya yang terlihat karena kasus-kasus utamanya ada di sekitar Jakarta tuh. Tapi di daerah kan banyak betul kasus yang sejenis. Ya, ya, ya. Ya, dan oke, kita terusin sedikit soal Sambo ya, karena ini kan sebentar lagi mereka akan memasuki vonis gitu ya, dan Ya, ini mata publik pasti akan memperhatikan seperti apa, karena orang ketika misalnya Sambo dituntut hukuman seumur hidup saja, itu orang sudah banyak yang mengeritkan dahinya gitu. Kemudian apalagi kemudian ternyata yang lain juga dituntut ringan, hukuman ringan, termasuk Putri Sambo yang hanya 8 tahun gitu. Dan kita kan harus perlu diingatkan kembali bagaimanapun Sambo itu dulu selain dia kepala divisi Propam, dia adalah kepala Satgasus Merah Putih. Dan tadi yang Anda nyebut-nyebut soal COVID, ini pasti ada kaitannya dengan soal politik gitu loh. Jadi ya pasti saja nanti sampai urusan vonisnya nggak bisa lepas dari itu. betul. Dan ini tahun politik. Kita hitung-hitung ada Sambo yang mungkin tahu beberapa panah lain yang belum dia sampaikan itu. Ada Anas Urbaningrum yang sebentar lagi bebas dan bersiap-siap untuk masuk sebagai faktor di dalam soal-soal politik, dan mulai diingatkan kembali apa sebetulnya Anas itu dikorbankan oleh Partai Demokrat. Kan orang mulai berpikir ulang bahwa tetap tokoh-tokoh Partai Demokrat yang keluar dari Demokrat tentu punya rancangan tertentu untuk mengajukan Anas sebagai tokoh baru. Tapi orang akan ingat di Anas tetap mantan narapidana. Tapi kalau misalnya ada sedikit sinyal bahwa Anas itu mampu untuk mengubah langit politik Indonesia, dia mungkin nekat buat mengatakan hal-hal yang luput disampaikan dia selama persidangan berapa puluh tahun yang lalu tuh, atau berapa belas tahun yang lalu.
Jadi Indonesia sekarang ada di dalam sorotan yang setiap orang bisa jadi faktor, kira-kira begitu. Sambo bisa jadi faktor, Anas bisa jadi faktor, macam-macam. Ini yang membuat kita menduga bahwa kalau misalnya Pak Jokowi melihat itu sebagai berbahaya, maka dia akan berupaya untuk menunda pemilu. Jadi selain Jokowi bersiap-siap untuk berseberangan dengan Megawati, dia juga bersiap-siap untuk mengamankan dirinya melalui upaya penundaan pemilu. Dan penundaan pemilu bukan udah selesai, nggak dibicarakan, tetap di daerah itu berjalan. Aksi bujuk membujuk, persuasi, sogok menjogok jabatan, siapa yang menjadi profesor, bolehlah bergabung dulu dengan rejim penundaan pemilu. Kira-kira begitu isu yang saya dapat dari teman-teman di daerah. Ya, nah kenapa kita ngomongin juga polisi dan kemudian dikaitkan dengan politik? Karena bagaimanapun ini ya kita harus ingatkan bahwa bagaimanapun polisi ini punya peran penting bagi dalam soal pemilu ya, dan kita sama-sama tahu lah soal itu. Jadi kalau ini pasti kita bikin clear sejak awal gitu, karena kalau enggak kita akan kembali lagi dengan pemilu-pemilu yang tidak bersih seperti yang terjadi sebelumnya. Ya, kita membayangkan faktor-faktor tadi itu akan masuk justru dalam keadaan sistem pemilunya berantakan. Kan ini bahayanya nih. Tadi saya sebut Sambo, lalu siapa tadi yang kedua faktor itu Anas, Ormanigrum, juga ada Lukas NMB yang kira-kira dia juga akan bernyanyi juga bahwa uang yang ada di dia itu mengalirnya ke siapa aja di Jakarta tuh. Jadi pameran-pameran kasus ini juga akan menyertai proses kampanye pilpres nanti itu. Dan itu yang menyenangkan kita bahwa akhirnya kita memang mesti buka-bukaan. Supaya kita bersih, maka seharusnya taruh di atas meja. Mau dia bagus atau jelek sebagai kartu, ditaruh di situ. Supaya rakyat akhirnya menilai bahwa ini adalah momentum untuk bersih-bersih total tuh. Di Polri, di kawasan birokrasi, dan di istana terutama. Supaya kalau seseorang masuk istana, dia nggak ada lagi beban untuk membereskan kasus-kasus macam ini kan. Jadi Anies misalnya masuk istana, ya dia tinggal lihat buku yang ditinggalkan oleh Sri Mulyani, utangnya berapa tuh. Tinggal lihat buku yang ditinggalkan oleh KPK, kasus mana yang masih disembunyikan tuh, macam-macam. Tapi tetap kita ingin supaya politik ke depan itu hidup di dalam gagasan bahwa Indonesia bisa membersihkan diri sendiri. Ya, ya. Dan kalau kita tadi balik lagi ke kasus polisi itu, jangan dilihat ini bahwa semata-mata ini problem internal polisian. Ini ada kaitannya dengan politik, karena bagaimanapun kemudian polisi ditarik-tarik sebagai bagian dari kepentingan politik gitu ya, bagian dari permainan politik itu, dan itu kemudian menimbulkan ya kerusakan di secara apa ya, secara kultural di lingkungan Polri itu. Dan itu mengingatkan, kan dulu Kapolri sudah kasih sinyal supaya jangan hidup mewah segala macam itu. Walaupun ada problem apa benar Kapolri mengucapkan itu, dan seluruhnya hanya terarah pada bintang-bintang tertentu tuh. Kan sebetulnya sampai ke tingkat bawah kan orang jadi rahasia umum bagaimana pangkat yang rendah itu tapi pendapatannya tinggi kan. Nah itu yang sebetulnya etika itu yang lagi persoalan publik, jadi persoalan publik. Yang kedua adalah koneksi-koneksi di antara tokoh-tokoh itu sendiri. Yang ini masih ponakan si itu, yang ini sebetulnya besanan sama si itu tuh. Jadi publik melihat kong kaling kong itu justru ketika tidak transparan proses pemeriksaan polisi itu. Jadi ini yang akan juga jadi beban di dalam kita masuk ke tahun pemilu. Kan itu tetap anggap kalau Polri itu berantakan karena kasus-kasus besar maupun kasus-kasus recehan semacam ini, kasus-kasus yang jadi konsumsi selebriti, itu artinya tidak ada disiplin di dalam organisasi yang seharusnya menjaga rasa aman publik. Dan itu yang paling berbahaya kan. Apalagi tadi itu yang kita yang mention di awal, bagaimana ada seorang polisi diperas polisi. Nah gitu. Kan ini ironis ya. Mereka rakyat tinggal ngomong, ya sama polisi aja diperas, apalagi kita ya kan gitu. Ya udah biasa tuh polisi diperas polisi, jaksa nangkap jaksa, hakim mengadili hakim, kan banyak kasus itu kan. Jadi keadaan penegakan hukum kita buruk sekali. Itu juga yang menyebabkan citra Indonesia dalam soal penegakan hukum di mata investor dunia turun. Jadi kalau misalnya kita hubungkan, itu pasti indeks demokrasi, indeks visibility, penanaman modal
semuanya berbasis pada aparat penegak hukum yang memberantakkan hukum sendiri. Investor asing itu sangat peka dengan soal-soal ini. Dia nggak mau investasinya itu berakhir nggak jelas tuh siapa yang bertanggung jawab terhadap investasi dia itu. Jadi kita ada di dalam masalah besar bangsa ini. Etikanya nggak jalan, disiplinnya nggak jalan, sementara arogansi kekuasaan justru yang bertambah-tambah. Ya, ya. Nah, dan yang menarik ini tadi Anda menyinggung soal persepsi indeks korupsi di Indonesia tadi. KPK menyatakan bahwa ini nggak bisa semata-mata salahkan kepada KPK. Ini kan bagian soal penegakan hukum itu kan bukan hanya KPK. Sementara kemudian Pak Mahfud MD juga menyatakan ini bukan soal penegakan hukum. Kalau soal penegakan hukumnya udah bagus kok. Yang jadi permasalahan ini perizinan ketika ada investor mau masuk. Jadi ini sudah mulai saling saling buang badan dan ada juga saling menyalahkan. Ya itu kan sama aja tuh, mau KPK mau Pak Mahfud ngomong, faktanya angka itu udah diucapkan oleh lembaga pemerintahan internasional. Jadi ngapain dibantah lagi kan? Semakin dibantah justru angka itu makin naik lagi kan? Kan ngaco itu. Jadi kalau investor lihat, oh ini biang korupsi adalah penegakan hukum yang nggak beres. Oh, biang korupsi adalah perlindungan kekuasaan tuh. Lalu investor bilang, oke, kalau begitu risikonya 25%. Sekarang antar kekuasaan itu saling bantu-membantu, maka risiko naik kan 50% lagi tuh. Jadi konyol juga nih dua institusi ini, baik Pak Mahfud maupun Firly, karena mau klaim sesuatu yang justru akan memperburuk citra Indonesia tuh. Terima aja fakta bahwa oke, itu hasil persepsi itu. Dan persepsi itu tentu karena masyarakat atau narasumber itu membaca kasus-kasus yang nggak pernah selesai kan. Jadi gampang sebetulnya kita menerangkan bahwa memang itu adalah persepsi, nggak ada yang disalahin. Yang disalahin adalah fakta yang dibaca oleh publik. Supaya persepsinya bagus, larang aja pers untuk membuat berita-berita tentang korupsi. Baru persepsinya bagus. Nah, tapi kan mereka sendiri mengalami, Bung Rocky, seperti yang tadi kata Pak Mahfud, kita kan mengurus perizinan di Indonesia itu biaya-biaya di bawah meja itu udah jadi rahasia umum kan gitu. Ya itu yang kita tahu laporan hari-hari ke BKPM, mejanya panjang, tentu aja ada red tape yang sebetulnya diam-diam. Demikian juga kalau kita masuk ke kantor-kantor birokrasi tetap ada soal-soal semacam itu tuh. Dan udah terkenal lah Indonesia slogannya kalau bisa dipersulit kenapa mesti dipermudah kan. Itu jadi olok-olok dunia tuh. Itu yang jadi faktor utama kenapa kita nggak percaya kalau pemerintah bilang udah ada kesepakatan investasi. Iya, itu MOU, dan MOU itu masih harus dibuktikan melalui tadi itu diperas apa enggak tuh. MOU ada diperas, lalu diperas ya kabur investornya. Itu cerita internasional. Walaupun kita mau obrol besar-besaran ya, karena saya jadi teringat baru saja Reuters itu memberitakan bahwa dia mengutip Pak Jokowi bahwa dia yakin Pak Jokowi bahwa Elon Musk itu akan menanamkan investasi di Indonesia karena selain kelebihan pasar kita dan sebagainya, itu disebutkan bahwa Pak Jokowi itu bahkan menawarkan bonus kepada Elon Musk. Anda mau diberi konsesi nikel kalau mau investasi di Indonesia. Itu diberitakan di Reuters. Ya, jadi akhirnya kita tahu bagaimana cara internasional membocorkan hal-hal yang sebetulnya buruk di Indonesia. Dan pengamatan internasional pasti satu financial player memberitahu pada wartawan dunia itu beredar kemana-mana tuh. Jadi tetap Indonesia nggak mungkin nipu itu. Jadi seluruh keterangan pers istana tentang investasi masuk, apapun itu akan dibantah melalui fakta-fakta yang justru bisa dikumpulkan lebih cepat oleh jurnalis internasional. Yes. Oke, Rocky. Jadi kadang-kadang hal-hal kecil menuntun kita pada hal yang besar begitu ya. Kalau apa itu Hercule Poirot atau yang satu yang Conan Doyle itu siapa namanya? Ya. Menunjukkan jadi apa yang terjadi pada tadi polisi yang rendah tadi Bribka yang kemudian diperas oleh polisi yang lebih tinggi itu kan mereka akan menuntun kita untuk melihat peta besar dari bagaimana sebenarnya penegakan hukum di Indonesia gitu ya. Ya itu poin itu dengan mudah. Hal-hal yang sederhana itu justru lebih menunjukkan peta yang sebenarnya disembunyikan. Jadi kita bisa intip sebetulnya dari kasus sederhana polisi bahwa memang organisasi mereformasi polisi itu memang mungkin
perlu satu tindakan radikal tuh. Demikian juga soal data-data yang masuk untuk menipu publik selalu bisa dibantah oleh data internasional. Dan itu yang enak kita bicarain sekarang, karena justru itu yang akan jadi percakapan nanti di dalam proses pencapresan capres-capres ini kan. Kita mesti bongkar kan ini soal korupsi, soal hutang segala macam, itu kan mesti jadi isu perdebatan. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Sampai ketemu lagi. Kita tetap 0%. 0%. Oke. Thank you. Yuk.